Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, menguak fakta Yakovlev Ya-30, Ya-130 jet tempur ringan andalan Rusia yang digunakan 3 negara di Asia Tenggara. Nah, hal ini dilakukan karena apa, friend? Karena untuk menghindari sanksi CAATSA Amerika Serikat. Karena jet tempur Ya-130 ini bukan golongan jet tempur kelas berat, kelas ringan, tapi bisa membawa senjata berat. Bagaimana ya, friend? Ya, pokoknya seperti itu loh. Benar, ini jet latih, tapi bisa dicentelin senjata berat made in Rusia, dan Indonesia dipastikan bisa membeli Ya-130 buatan Rusia ini untuk menghindari sanksi CAATSA, sanksi bangsat itu, brand, sanksi CAATSA yang sangat menjengkelkan banyak negara. Makanya 3 negara Asia Tenggara ini sudah menggunakan, yakni ada Vietnam yang baru sekarang datang, kemarin batch pertamanya datang, yang diklaim juga lebih tangguh dari T-50 Golden Eagle milik TNI Angkatan Udara. Yang kedua pengguna dari Ya-130 ada Myanmar. Bapak junta militer Myanmar, Bapak kudeta Myanmar juga sudah mengoperasikan Ya-130. Dan kemudian ASEAN juga Angkatan Udara Laos yang menggunakan Ya-130. Nah, apakah Malaysia? Apakah Indonesia untuk membeli Ya-130 buatan made in Rusia ini untuk menghindari sanksi CAATSA? Ya, bisa saja, friend. Pengalaman mengoperasikan pesawat made in Rusia, Indonesia, khususnya TNI Angkatan Udara seperti Sukhoi Su-27, ada Sukhoi Su-30, serta kekhawatiran tentang sanksi CAATSA oleh Amerika Serikat dapat menjadi panduan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Contohnya pembelian jet tempur Ya-130 ini, brand. Ya-130 sendiri awalnya dikembangkan oleh Yakovlev dan Aermacchi. Setelah kedua perusahaan ini tidak mampu mengatasi beberapa perbedaan, masing-masing mengembangkan pesawat jetnya dengan memakai desain dasar pesawat yang sama. Versi Aermacchi adalah Aermacchi M346. Dilansir dari Military Today, jet tempur Ya-130 yang sangat-sangat asing dirancang untuk memenuhi persyaratan sistem pelatih instruksional Angkatan Udara Rusia yang sama dengan perusahaan MiG. Hal itu menentukan sebuah pesawat dengan simulator dan alat bantu pelatihan berbasis darat seperti sistem T-45TS Angkatan Laut Amerika Serikat. Jet tempur Ya-130 memiliki konfigurasi yang kurang konvensional dibandingkan pesaingnya MiG. Nah, usut brand, jet tempur Ya-130 pertama masuk layanan dengan Angkatan Udara Rusia pada tahun 2009 silam. Jadi sudah lama ini pesawat Ya-130 ini menambah kekuatan Angkatan Udara Rusia. Nah, untuk menghindari sanksi CAATSA, Indonesia berpotensi apakah minat dengan teman-teman negara ASEAN lainnya, 3 negara ASEAN lainnya seperti Laos, Myanmar, dan Vietnam. Kira-kira apakah kalian sependapat ataupun setuju pembelian Ya ini? Silakan cerot di kolom komentar. Nah, usut brand, kiprah jet tempur kelas ringan Ya-130 saat ini sudah sangat terbukti akan kualitasnya. Ya, ada alasannya. Kenapa? Karena di usianya yang sangat muda, jet tempur kelas ringan Ya-130 sudah digunakan aktif oleh beberapa negara di dunia selain negara ASEAN. Tiga negara ASEAN yang Mimin sebutkan tadi. Dilansir dari airforcetechnology.com bahwa jet tempur Ya-130 telah digunakan oleh 6 negara di dunia ini, brand. 6 negara selain 3 negara dari ASEAN. 2 negara lainnya diketahui masih dalam tahap pemesanan jet tempur Ya-130. Jadi total nantinya jet tempur Ya-130 akan dioperasikan oleh 8 negara. 8 negara di dunia ya, brand. Tadi 3 di ASEAN. Kalau dihitung itu 8 negara seperti dari teknologi.com tadi, yakni ada penggunanya, ada yang pertama ada Aljazair, yang kedua ada Bangladesh, yang ketiga Angkatan Udara Rusia sendiri, yang keempat ada Angkatan Udara Laos, yang kelima ada Myanmar, yang keenam Rusia, ada Suriah, dan ada juga Vietnam. Jadi 8 negara yang sudah menggunakan jet tempur ini. Berarti beberapa negara tersebut sudah mengetahui beberapa kelebihan kemampuan air jet tempur Ya-130, dan ini menjadikan solusi untuk menghindari sanksi CAATSA bagi negara kita dengan Amerika Serikat, karena sanksi-sanksi yang sangat menjengkelkan itu, brand.
Untuk kemampuan dari jet tempur Yak 130 sendiri ada dari jenis persenjataan yang dibawa. Mulai dari persenjataan udara ke udara, udara ke permukaan, dan bom berpemandu laser dapat digotong oleh jet tempur Yak 130 ini. Dengan beberapa jenis persenjataan jet tempur Yak 130 semuanya asli buatan Rusia. Jadi senjatanya buatan Rusia, pesawatnya juga buatan Rusia. Beda sama Cina, brand nggak ikut campur lah. Cina nggak ikut campur dengan ini. Maka dari itu avionik sistem senjata jet tempur Yak 130 bisa diintegrasikan agar bisa mengoperasikan berbagai jenis senjata dari Rusia atau dari Barat. Jenis persenjataan tersebut ada IM-9N Sidewinder Maggie 2 dan ada AGM-65 dan masih banyak lagi lah. Selain itu jet tempur Yak 130 dapat membawa kapasitas persenjataan hingga 3 ton yang dimuat pada sayap kiri dan sayap kanan. Sedangkan untuk awak dari jet tempur Yak 130 terdapat 2 orang yang terdiri dari pilot dan navigator. Oleh karenanya usut punya usut, jet tempur Yak 130 mempunyai mesin jenis turbofan A22225. Mesin jenis turbofan A22225 tersebut dapat memberikan kecepatan hingga 1,5 Mach dan cruise speed hingga 800 km per jam dan memberikan daya jelajah jet tempur Yak 130 hingga 2100 km jauhnya. Alhasil jet tempur Yak 130 mampu terbang tinggi hingga ketinggian 12,5 km atau 12.500 meter. Patut diketahui bahwa jet tempur Yak 130 dibuat oleh perusahaan Irkut Compression. Untuk awal penerbangan dari jet tempur Yak 130 dimulai pada tahun 1996 dan akhirnya pertama kali bertugas pada tahun 2010. Itulah beberapa penjelasan dari jet tempur kelas ringan Yak 130 yang menjadi andalan atau andalan Angkatan Udara Rusia atau pilot-pilotnya Angkatan Udara Rusia yang sebelum memegang flanker atau sejenis Sukhoi Su-35, sejenis Su-30 maupun Sukhoi 27 itu pilot-pilot barunya ini dilatih menggunakan jet tempur Yak 130 ini dan kehebatannya ataupun penggunanya di dunia sudah 8 negara yang 3 negara dari ASEAN atau negara tetangga kita. Ada Myanmar, ada Laos dan ada juga Vietnam. Dan senjatanya dan pesawat ini pun dibuat asli oleh Rusia, tidak ada ikut campur dari negara-negara lain selain Rusia, brand. Nah, inilah solusi agar Indonesia bisa kedatangan jet tempur baru dengan secepat-cepatnya bisa membeli jet Yak 130 dan aman dari sanksi CHTSA. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan jerat-jerat bajero di kolom komentar. Nah, brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.